Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Putu Galang Januarta Rajasa dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 13. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan guru mata pelajaran sejarah melewati aplikasi Google Classroom. Soal yang pertama yaitu latar belakang kejadian Sumpah Pemuda. Politik etis yang dicanangkan oleh kerajaan Belanda pada awal abad ke-20 memunculkan kalangan terdidik baru karena akses pendidikan bagi pribumi, khususnya organisasi Budi Utomo. Lahirnya Budi Utomo tidak dapat dilepaskan dari gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo mengenai perlunya memperluas dan meningkatkan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Pada akhir tahun 1907, Wahidin bertemu dengan Sutomo, pelajar Stovia di Batavia. Pertemuan antara Wahidin dan Sutomo tersebut berhasil mendorong didirikan organisasi yang diberi nama Budi Utomo pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1908 di Batavia, dan Sutomo ditunjuk menjadi ketuanya. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan pertama di Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Mei 1908 dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Setelah Budi Utomo berdiri, pemuda di Indonesia mulai bangkit. Meskipun dalam loyalitas kedaerahan, tokoh-tokoh mulai bermunculan dari berbagai wilayah berserikat seperti Yong Java, Yong Ambon, Yong Sumatera Bon, dan lain sebagainya. Pada tanggal 15 November 1925, diadakan pertemuan pemuda yang akan membahas tentang Kongres Pemuda. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, diadakan rapat besar pemuda yang dikenal sebagai Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I menghasilkan keputusan yang mendasar, yaitu mengakui dan menerima cita-cita Persatuan Indonesia. Pada bulan September 1926 dibentuk PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, dengan tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan. PPPI membentuk panitia rapat pemuda dengan mengadakan rapat terbuka. Penyelenggaraan Kongres Pemuda II diadakan 3 kali. Rapat pertama diadakan di Gedung Katolik Jonglingen, Bonn. Rapat kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakan di Gedung Oost Java Bioskop. Dan rapat ketiga atau rapat yang terakhir diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada malam hari di Gedung Indosich Clubhuis. Kongres Pemuda II melahirkan Sumpah Pemuda, sekaligus menjadi tempat di mana lagu Indonesia Raya pertama kali diputar. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan bagaimana Sumpah Pemuda menjadi tonggak persatuan dan kesatuan. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa bersejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena perjuangan-perjuangan para pemuda yang menjadi awal terbentuknya organisasi-organisasi nasionalisme yang pada awalnya cenderung lebih ke daerahan. Dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda ini, banyak bermunculan organisasi pemuda dari berbagai daerah. Para pemuda pun mengadakan rapat yang pada akhirnya membuat para organisasi pemuda dari berbagai daerah berkumpul menjadi satu. Adanya Sumpah Pemuda ini juga mengingatkan bahwa kita semua ini sama. Kita ini semua satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Karena nilai yang utama dalam Sumpah Pemuda adalah persatuan. Dari rentetan peristiwa Sumpah Pemuda itu, Sumpah Pemuda akhirnya menjadi tonggak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pertanyaan ketiga yaitu penguatan jati diri keindonesiaan sebagai implikasi dari semangat Sumpah Pemuda. Kaitan antara Sumpah Pemuda dengan penguatan jati diri keindonesiaan adalah bahwa Sumpah Pemuda mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang beraneka ragam, baik dari segi budaya, bahasa, daerah, suku, dan kebudayaan, kehidupan sosial, serta cara berpikir. Dengan adanya Sumpah Pemuda, maka perjuangan Indonesia, terutama pada zaman yang terus berkembang ini, jati diri bangsa Indonesia sebagai salah satu kesatuan tidak akan mudah dipengaruhi oleh pengaruh dunia luar yang sifatnya merusak bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Penguatan nyata jati diri keindonesiaan dapat dilihat dari isi Sumpah Pemuda yang terdiri atas 3 bagian, yakni pertumpahan darah yang satu, yang berarti rakyat Indonesia adalah saudara dalam keindonesiaannya. Kedua adalah rakyat Indonesia yang bertanah air serta merupakan bangsa yang satu, walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam wilayah yang tersebar dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga adalah jati diri keindonesiaan sebagai satu kesatuan, juga merupakan suatu hal yang tak bisa ditawar, meskipun bahasa daerahnya cukup beragam, namun tetap bersatu dengan adanya jati diri keindonesiaan yang satu dalam bahasa nasional kita, yakni bahasa Indonesia. Sekian dari jawaban-jawaban yang telah saya berikan. Jika terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila masih terdapat jawaban yang kurang tepat, saya mohon koreksi.
karena terbatasnya ilmu yang saya dapatkan, saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.